dari Teluk Dalam Tanjung Martafon. Saya ingin mengajak saudara untuk mengikuti perjalanan penyelusuran kami, sehingga saudara akan melihat tempat-tempat yang luar biasa dan kita akan mengeksplor ya sepanjang Teluk Dalam Tanjung Martafon yang belum pernah dilihat oleh banyak orang. Ya, ikuti terus channel saya sehingga saudara akan banyak mendapatkan informasi yang berharga. Ini ada berbagai jenis ikan yang baru ditangkap dengan cara dipanah oleh Bapak yang ada di sebelah saya ini. Ya, saudara-saudara, setelah kami mencoba untuk menyusuri Teluk Ambon beberapa menit, kami sementara ada di pinggiran dekat rumah sakit RSUP. Ya, Ya. RSUP. Kami masih akan melakukan perjalanan untuk melihat tempat-tempat yang menarik dari sisi Teluk Ambon, bukan dari darat, sehingga nanti saudara akan melihat ya tempat apa saja yang bisa kita kunjungi, sehingga ini akan menambah informasi bagi saudara untuk memahami Kota Ambon dari dekat lagi ya. Saat ini saya masih ada di pinggiran Teluk Ambon. Setelah kami menyelusuri kurang lebih 20 menit Teluk Ambon, kami mencoba untuk singgah di satu tempat yang tidak jauh letaknya dari Jembatan Merah Putih. Ya, kalau saudara lihat di video saudara, itu Jembatan Merah Putih. Ya, nah, saudara bisa lihat juga pemandangan ya yang lain ya. Kalau kita terus telusuri pegunungan yang ada sampai di pegunungan di sana yang disebut Salahutu ya, maka itu menjadi ciri khas Kota Ambon ya. Nah, baiklah saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk melengkapi apa yang saudara saksikan di dalam perjalanan menyelusuri Teluk Ambon dengan menggunakan kapal motor speed ya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudari Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, dalam cerita ini dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus ketika awal mula memulai pelayanannya di Danau Galilea, dan Tuhan memilih murid-muridnya sebagian besar adalah para nelayan. Nah, kalau saudara lihat di belakang saya, ini salah satu kapal pencari ikan, tentunya berbeda dengan yang ada di Danau Galilea, tetapi setidak-tidaknya kita dapat membayangkan ya
bagaimana latar belakang daripada murid-murid Tuhan Yesus yang sebagian besar mereka adalah para nelayan. Nah, tentunya hal ini tidak mudah. Bagaimana murid-murid memulai satu kehidupan yang 180 derajat berbeda. Mereka sudah terbiasa hidup di Danau Galilea yang mereka sangat pahami, dan setiap hari mereka menjala ikan. Tetapi Tuhan memilih mereka, orang yang sederhana, orang yang boleh dikatakan tidak begitu sangat istimewa, tetapi Tuhan memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Di antaranya adalah Petrus, Yakobus, Andreas, dan sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus yang mereka merupakan orang-orang Galilea yang berlatar belakang nelayan. Nah, di sini saudara, yang sangat menarik, bagaimana mereka yang tadinya seorang nelayan yang biasa menjala ikan di Danau Galilea, sekarang mereka harus mengubah pola pikir mereka, seperti yang dikatakan di dalam ayat 17. Dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka bukan seorang yang berlatar belakang akademis, mereka orang sederhana. Dan betapa sulitnya Tuhan Yesus mempersiapkan mereka. Dan mereka diajar oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, dididik sehingga mereka belajar secara langsung bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, bagaimana Tuhan Yesus dia mengajar. Dan pada akhirnya mereka menjadi murid-murid yang luar biasa oleh karena Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menetapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka menjadi rasul yang luar biasa. Seperti Petrus yang kita tahu pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa dihormati di Yerusalem, bahkan dikatakan dia sebagai soko guru, ya. Dan itu melalui satu proses yang panjang, saudara. Bukan satu proses yang singkat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau melayani Tuhan, kalau saudara mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan, tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semuanya harus melalui proses. Sebagaimana Tuhan memproses murid-muridnya, ya, sehingga pada akhirnya menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh, bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu melalui proses yang panjang. Dan pada akhirnya kita sama-sama tahu, semua murid-murid Tuhan Yesus yang berlatar belakang nelayan, yang dipilih oleh Tuhan di Danau Galilea, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, bahwa Tuhan ketika dia memilih seseorang untuk menjadi hambanya atau pelayan, dia tidak memandang siapa saudara, apakah saudara seorang yang hebat atau tidak, tetapi penetapan Allah itu oleh karena Tuhan yang memiliki hak prerogatif. Yang kedua, mereka semua murid-murid bersedia untuk dididik, dibentuk, sehingga menjadi pelayan Tuhan. Walaupun mereka mengalami proses jatuh bangun, mereka mengalami masa-masa sulit, tetapi pada akhirnya, ya, mereka semua menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang hebat oleh karena mereka bersedia dibentuk. Mereka bersedia untuk dididik dan dipersiapkan oleh Tuhan sehingga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal dan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan yang kita baca pada Markus pasal 1 ayat 16 dan 17, bagaimana Tuhan memilih murid-muridnya
yang berlatar belakang nelayan, orang sederhana, sehingga pada akhirnya seperti Petrus, Andreas, ya, dan yang lain-lain dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk itu, saudara-saudara, saya bersyukur di samping saudara melihat keindahan kota Ambon, ya, dari dekat, ya, dengan kita menyusuri teluk, saudara juga mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa, yang kita belajar daripada apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan memilih murid-muridnya di Danau Galilea. Kiranya firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan boleh menjadi berkat, dan tidak hanya menjadi berkat, tetapi mendorong kita, memotivasi kita untuk kita sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, saudara, kalau saat ini saudara lihat, saya ada di Pantai Hatu. Saya lagi menikmati pantai yang indah, yang bersih, yang jernih, sehingga segar sekali, ya. Saudara melihat betapa bersihnya pantai yang ada di sini, sehingga enak sekali untuk kita bisa mandi di pantai di tempat ini.